Sosiolinguistik. Mutakhir tahun 1995, sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala sosial dan budaya di bidang bahasa dan masyarakat yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, khususnya psikologi sosial, antropologi, geografi manusia, dan sosiologi. Jadi, sosiolinguistik mengkaji bagaimana hubungan antara bahasa dan masyarakat untuk memahami terhadap struktur bahasa dan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Mikrososiolinguistik. Variasi bahasa yang terjadi berdasarkan faktor-faktor sosial yang lebih terperinci. Variasi bahasa tersebut ialah dialek. Variasi bahasa yang digolongkan berdasarkan latar belakang individunya. Seperti dialek orang Medan akan terasa lebih kuat dan besar, dan dialek orang Jawa akan terasa lebih berat dan lemah gemulai. Dialek, variasi bahasa yang digolongkan berdasarkan individunya, seperti penggunaan bahasa yang dimilikinya, penggunaan frasa, klausa, majas, dan pilihan diksi. Sosioleg, variasi bahasa yang digolongkan melalui status, golongan, dan sosial individu. Seseorang yang dari bangsawan ataupun seseorang yang terkenal memiliki sopan santun yang lebih dalam berkomunikasi. Yang terakhir ialah kronolog, variasi bahasa yang digolongkan berdasarkan masa tertentu. Bahasa tahun 90-an pasti berbeda dengan bahasa tahun 2000-an. Makrososiolinguistik berfokus pada hubungan antara bahasa dan masyarakat pada tingkat yang lebih luas. Tentu saja, setiap daerah, wilayah, negara, ataupun benua memiliki isu tentang bahasa nasional, bahasa daerah, ataupun bahasa dalam konteks politik dan ekonomi masing-masing. Sosiolinguistik memiliki peranan di dalam studi linguistik. Peranannya ialah studi tentang multilingualisme dan diglosia, fenomena multilingualisme yang dimana penggunaan bahasa lebih dari satu di dalam kegiatan sehari-hari. Di Indonesia, masyarakatnya menyampur bahasa nasional dengan bahasa daerah. Lalu, diglosia, yakni penggunaan bahasa di dalam situasi yang berbeda. Misalnya, ketika seseorang dalam situasi marah, bahasa yang ia keluarkan cenderung lebih kasar dan membentak. Ketika seseorang dalam keadaan sedih, cenderung bahasa yang ia keluarkan ialah lebih lemah ataupun murung. Berikutnya adalah memahami variasi bahasa di dalam masyarakat. Sosiolinguistik membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana individu memilih bahasa dan bentuk bahasa tertentu berdasarkan faktor-faktor sosial. Misalnya, seseorang yang bertumbuh dewasa, penggunaan bahasanya lebih atau jauh lebih baik dan sopan. Berikutnya adalah memahami perubahan bahasa. Sosiolinguistik membantu mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan dan perubahan suatu bahasa dan bentuk bahasa di dalam masyarakat.
Seiring berjalannya zaman, bahasa dapat berubah dengan cepat. Dengan perkembangan iptek dan telekomunikasi yang semakin canggih. Dan yang terakhir, mempelajari identitas sosial melalui bahasa. Sosiolinguistik berperan dalam memahami bagaimana bahasa mencerminkan identitas sosial individu dan kelompok. Misalnya, identitas etnis, gender, kelas sosial, ataupun usia. Landasan kerja sosiolinguistik. Di dalam sosiolinguistik, bahasa difokuskan sebagai bagian dari kebudayaan manusia dalam bersosial. Landasan kerjanya yaitu fungsi kognitif bahasa. Semua bahasa memiliki atau memadai sebagai sistem komunikasi. Dan semua bahasa itu berpola, baik yang bersifat sistematis maupun sistemis. Yang berikutnya adalah tingkah laku bahasa. Bahasa adalah suatu bentuk dari tingkah laku budaya manusia. Dalam tutur masyarakat, diperlukan adanya pembakuan. Selalu ada reaksi subjektif terhadap variasi bahasa yang digunakan oleh lapisan-lapisan sosial masyarakatnya. Dan tutur bahasa masyarakat terdapat varian-varian bahasa. Pemberian sosiolinguistik. Yang pertama, pemberian deduktif. Pemberian ini menekankan pada pola-pola terbanyak yang digunakan dalam suatu bahasa dan menjelaskan ujaran-ujaran manusia secara lebih ketat. Yang kedua, pemberian fungsional. Pemberian ini mencoba mengkorelasikan antara linguistik dan struktur sosial dalam arti yang lebih luas. Misalnya, hubungan bahasa dengan perbedaan jenis kelamin, perbedaan tingkat pendidikan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pemberian genetik. Dua ciri-ciri bahasa atau lebih dimanfaatkan untuk penentuan kekerabatan bahasa, pengelompokan bahasa, asal-usul bahasa, dan migrasi bahasa.